Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue udah hubungin lewat eh YouTube teman-teman ya. Maksudnya pasien dapat nomor gue dari YouTube ya. Terus gue diminta datang ya karena kakinya sakit teman-teman dan udah amputasi tapi tetap masih sakit. Nah, pas gue datang teman-teman ya, apa namanya? Ini tuh lukanya kayaknya ada yang aneh teman-teman ya, sampai pas gue tanya obat-obatnya pun dapat obat nyerinya tuh yang paten-paten sampai dia dapat tramadol teman-teman. Nah, pas gue lihat lukanya gue agak sedikit curiga kalau ini tuh bukan sekadar diabetes teman-teman. Ini kasusnya adalah arteri ulcer teman-teman ya. Jadi di sini gue edukasi panjang teman-teman ke keluarga ya. Jadi ini tuh harus ke bedah vaskuler. Gue ceritain dulu teman-teman ya, ini lukanya ya, kalau arteri ulcer satu-satunya jalan ya buat teman-teman memperbaiki kakinya ya, itu harus dilakukan operasi teman-teman. Ya, pertama untuk mengetahui ini benar arteri ulcer atau enggak pembuluh darah arterinya rusak, itu pertama bisa dilakukan menggunakan pemeriksaan Doppler vaskuler ya, atau enggak EBPI. Mungkin kalau yang tenaga medis sudah tahu. Ya, terus kalau emang mau tahu lebih pasti ke dokter bedah vaskuler, nanti dilakukan pemeriksaan CT angiografi ekstremitas bawah. Jadi teman-teman ya, jadi nanti kelihatan tuh ya pembuluh darah mana yang rusak. Ini kalau dirawat teman-teman tidak akan membaik sama sekali. Ya, nah sayangnya di sini ya, keluarga sebelumnya datang ke dokter penyakit dalam ya di daerahnya. Nah, terus dari dokter penyakit dalamnya curiga memang ini arteri ulcer teman-teman. Mau dirujuk ke bedah vaskuler, tapi akhirnya karena takut kesalahan, dokter tersebut merujuk ke dokter bedah umum yang ada di rumah sakit tersebut, karena dokter bedah vaskuler di rumah sakit tersebut tidak ada. Akhirnya dirujuk masuklah ke dokter bedah umum dan dilakukan amputasi ceritanya. Ya, kemudian ya bapaknya pas kontrol, pasien ini bilang ini nggak diamputasi lagi kan? Enggak, kata dokter bedah umumnya. Ya, tanpa tahu dokter bedah umum ya kalau ini tuh arteri ulcer. Jadi memang penegakan diagnosa itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi memang tidak bisa sembarangan. Nah, yang sangat disayangkan akhirnya udah karena kontrolnya masih lama, terus dilihat kok lukanya tidak kunjung sembuh. Akhirnya manggil gue lah teman-teman. Sebelumnya dia juga udah berobat ke rumat ya, sama intinya perawatannya gitu-gitu aja ya, tidak ada membuahkan hasil. Nah, pas gue datang ya akhirnya gue jelasin ya, ini bukan sekadar diabetes, gue bilang ini ada komplikasi lain, salah satunya arteri ulcer gitu, dan harus segera. Kebetulan ini gue datang itu hari Jumat teman-teman ya. Terus kan ternyata surat rujukannya itu udah ada ya teman-teman ya, surat rujukannya tuh udah ada. Nah, alhamdulillah Sabtu itu buka dokternya. Nah, akhirnya gue yaudah besok wajib langsung segera, ini mah nggak bisa ditunda-tunda gitu. Nah, sayangnya ya di rumah sakit swasta tersebut tidak mengcover operasi vaskuler ini teman-teman ya, karena kan menggunakan BPJS ya teman-teman ya, jadi harus ke rumah sakit yang besar biasanya. Nah, dianjurin tuh ke rumah sakit ya besar lah, tipe A ya gue sebut, ada pokoknya. Nah, cuman memang kalau di rumah sakit besar itu kan memang menunggu sesuai jadwal antrian, sedangkan jadwal antriannya tuh masih 1 minggu lagi teman-teman, seperti itu. Dan intinya ya sudah tidak bisa diapa-apain ya, kasarnya mau temen rawat seperti apapun, lukanya akan tetap naik terus ya secara perlahan-lahan ya. Dan teman-teman jangan percaya tentang obat ini obat itu ya, karena ini tuh yang namanya kerusakan vaskuler, yaitu masalah utamanya harus diperbaiki terlebih dahulu teman-teman gitu. Jadi memang walaupun kita tahu cara merawat lukanya, tapi kita nggak tahu masalah penyebab utamanya apa. Walaupun hampir semua di video sama, gue ngelakuin cucian luka tuh ya ya dicuci pakai sabun, kompres antiseptik, terus dikasih salep gitu kan. Ya cuman memang harus tahu teman-teman ya lukanya tuh penyebabnya karena apa. Karena gue udah jelasin ke keluarga, ini mendingan rawat sendiri di rumah ya, sampai memang nanti ditangani sama dokter bedah vaskuler tersebut gitu kan. Karena memang waktu datang ke dokter yang
ke rumah sakit yang tidak di cover itu udah diperiksa dengan Doppler teman-teman, Doppler vaskuler, dan memang tidak ada aliran darah ke ujung kaki. Ya memang benar tebakan gue berarti tepat gitu kan, kalau ini masalahnya adalah di arteri ulcer teman-teman, seperti itu. Gue pribadi pun bilang, ibu mau bayar semahal apapun perawatnya, terus mau minum obat bagaimanapun, ya ibu harus ke bedah vaskuler dulu baiknya, biar ketahuan sumbatannya tuh seberapa parah gitu, apa sumbatan total atau bagaimana. Karena memang ya obat yang diberikan itu udah apa namanya ya, tramadol, teman-teman tau lah ya, mungkin tramadol sering denger kan ya kan, sekali minum teler gitu kan, langsung ngantuk pules ya. Nah cuman pada bapak ini tuh nggak mempan teman-teman ya, dia tuh sampai kesakitan, katanya sakit banget katanya. Ya memang pada umumnya ya itu sakit banget ya. Jadi buat teman-teman yang ada masalah luka, jadi datanglah ke perawat yang memang kompeten. Perawat itu ada banyak ya teman-teman ya. Jadi nggak semua perawat itu tahu tentang luka. Maksudnya modern dressingnya gitu teman-teman. Ya semua perawat tahu maksudnya tentang luka, cuman ya lebih ada kompetensinya masing-masing gitu kan. Misal perawat kan ada yang kemampuannya tuh di kamar operasi, kamar ICU, ya kan, kamar apa namanya, IGD, ya ada mana lagi, ada perawatan luka, ada perawat geriatri, pokoknya ada banyak gitu teman-teman. Ya datanglah ke perawatan luka yang memang khusus luka gitu. Nah nih gue lagi kasih ini teman-teman ya, ini gue ozon juga ya, ini lukanya nggak bau sama sekali ya. Terus tuh ini gue kasih infrared ya, biar hangat, biar pembuluh darahnya gue berharap bisa melebar teman-teman gitu ya, walaupun intinya nggak begitu pasti gitu teman-teman ya, nggak begitu apa namanya ya, intinya kita sudah berusaha teman-teman ya, karena PR-nya intinya ini harus ke bedah vaskuler. Ya, jadi memang yang dirasakan bapaknya nih lukanya makin hitam ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada merah-merahnya. Ya, walaupun gulanya ini sempat tinggi ya teman-teman ya. Memang tinggi 200, 300 gitu kan. Ya, cuman ya itu, ini tuh udah ada masalah lain ya teman-teman di kakinya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Makanya dalam perawatan luka teman-teman harus tahu betul masalah utamanya apa. Ada yang memang karena infeksi, ada yang memang karena diabetes, ada yang karena varises, ya ada yang karena arteri ulcer, venous ulcer ya. Walaupun cara perawatannya sama, cuman penyebabnya berbeda, nanti juga akan ada hal yang beda yang dilakukan oleh tindakan tersebut gitu. Misalnya kalau venous ulcer balutannya harus kayak gimana, kalau arteri ulcer harus kemana dulu ya kan, kalau diabetes apanya dulu yang harus ditangani, kalau infeksi antimikrobanya pakai yang mana gitu teman-teman ya. Mungkin di video luka gue ini nggak ada yang gue tutupin, sama semua prosesnya. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut ya silakan gabung di channel gue ya, itu insya Allah nanti gue akan upload video ya, insya Allah selalu ada baru ya teman-teman. Maksudnya setidaknya 1 bulan sekali pasti gue tampilkan video. Kalau gue lenggang pasti gue akan banyak buat video di langganan channel tersebut ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek ya silakan hubungi gua langsung lewat WA. Nomor WA nanti gua taruh di kolom komentar atau kolom deskripsi. Buat teman-teman yang di luar pulau bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya teman-teman. Gua nggak patok tarif ya. Nah terus kalau yang buat langsung datang tarifnya berapa bang? Itu tergantung jarak sama kondisi lukanya seperti apa gitu. Ya, kalau mau tahu cara ngerawat luka sendiri di rumah gimana sih caranya ya, step by step gue udah ajarin, udah gue jelasin tuh, ada di channel langganan ya. Jadi itu videonya cuman khusus yang udah gabung doang, nggak gue publish di sini teman-teman. Ya, semangat buat yang sedang sakit ya, jangan patah semangat, pokoknya semangat terus, semangat sehat, disiplin terus, jangan tergoda sama makanan ini itu, apalagi sama obat-obatan yang tidak jelas ya. Berobat sesuai anjuran dokter teman-teman ya, konsultasi ke ahli perawatan luka ya. Itu aja dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.